Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sokutek. Dan apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik saja di sana. Dan ya, kali ini kita kembali lagi di segmen Tech News. Dan di video kali ini kita akan khusus membahas informasi terbaru dari Intel yang dikabarkan itu sudah memperkenalkan atau merilis prosesor desktop terbaru mereka. Iya, ini yang menunggu-nunggu versi prosesor desktop dari Intel yang terbaru ya. Dan sebenarnya pada saat video ini dibuat itu ada eventnya AMD tuh yang juga sama kayaknya membahas produk-produk baru dari mereka juga. Tapi karena belum selesai ya udah di video ini kita akan membahas mengenai Intel Core Ultra 200S atau Intel Arrow Lake versi desktop. Nah, yang penasaran langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi Intel ini resmi mengeluarkan prosesor desktop terbaru mereka yang mereka kasih nama Intel Core Ultra 200S series atau Intel Arrow Lake versi desktop. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat produk-produk dari Intel untuk versi desktop yang menggunakan angka 14 itu sebenarnya bukan Gen 14 yang ada di mobile atau di laptop ya, bukan Meteor Lake ya. Tapi itu adalah Raptor Lake Refresh atau generasi 13 yang di refresh kembali. Nah, yang sekarang ini yang Intel Core Ultra 200 series ini itu beda karena memang teknologinya lebih baru nih. Nah, kita akan membahasnya pelan-pelan. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, namanya itu udah Intel Core Ultra Processor 200S series ya. Dan untuk spesifikasi secara umumnya itu bisa teman-teman lihat ini nih. Nah, jadi di sini bisa kelihatan bahwasannya Intel Arrow Lake S dan juga HX itu akan memiliki jumlah core up to 24 core. Nah, kemudian untuk PCI Gen-nya itu support PCI Gen 5, Bluetooth-nya 5.4 dan menggunakan packaging Foveros ya. Namanya Foveros packaging untuk pembuatan prosesornya. Dan yang menarik di sini untuk performance core dan efisiensi core-nya itu menggunakan arsitektur Lion Cove dan juga Skymon. Jadi ini sebenarnya mirip kayak Intel Arrow Lake versi mobile ya kalau nggak salah seperti itu. Dan kemudian tentunya ini support dengan FE1, encode dan decode, displaynya dan lain sebagainya. Dan untuk grafiknya dia menggunakan Intel Xe GPU yang dimana dia memiliki 4 Xe cores. Nah, selanjutnya untuk WiFi dia support sampai WiFi 6E ini secara integrated dan discrete-nya itu bisa sampai WiFi 7. Chipset yang dipakai di sini 800 series dan mendukung memori atau mendukung RAM DDR5 6400 MHz. Nah, selain itu ada yang namanya NPU ya, karena prosesor ini juga di branding sebagai prosesor AI dan NPU-nya menggunakan NPU 3 yang dimana dia memiliki kemampuan AI sampai 36 TOPS. Nah, ini secara garis besarnya digambarkan oleh gambar yang satu ini. Kemudian untuk SKU-nya Intel Core Ultra 200S series ini di sini ada 5 SKU teman-teman yang sudah diumumkan atau yang sudah dirilis oleh Intel. Versi yang paling rendah, kita bahas yang versi rendah dulu ya, yaitu Intel Core Ultra 5 245KF. Yang satu ini memiliki 14 core, 14 thread. Untuk kemampuan AI-nya 13 TOPS NPU-nya dan maksimum frekuensinya itu di 5,2 GHz. Nah, untuk harganya itu $249. Kemudian ada di sini Intel Core 5 juga, Intel Core Ultra 5 245K yang tadi KF, yang ini seri K. Yang dimana jumlah core dan jumlah threadnya sama kayak seri KF ya, cuman di sini dia memiliki integrated GPU. Jadi bisa dibilang seri KF ini dia tidak memiliki integrated GPU ya. Dan sama persis sebenarnya, yang membedakan hanya di GPU-nya atau ada atau tidaknya integrated GPU. Untuk harganya lebih mahal di sini yang menggunakan integrated GPU di $309. Kemudian untuk seri Core Ultra 7 ada dua seri juga, ada seri KF dan juga ada seri K. Dimana untuk Intel Core Ultra 7 itu dia memiliki 20 core, 20 thread. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kemampuan NPU-nya sama karena NPU-nya di sini sama sebenarnya. Penggunaannya antara Core Ultra 5, Core Ultra 7 baik itu Core Ultra 9 sebenarnya sama ya. Dan
Frekuensinya di sini beda karena turbo max-nya frekuensi turbo max-nya mencapai 5,5 GHz. Harganya juga di $379 untuk yang seri KF, dan yang seri K itu di $394. Dan seri tertinggi yaitu Intel Core Ultra 9285K, yang dimana dia memiliki 24 core 24 thread ya. Dan tentunya untuk yang seri Core Ultra 9 ini atau Core Ultra 9, dia memiliki integrated GPU 4 GPU core dengan 13 TOPS NPU-nya, dan frekuensinya itu up to 5,7 GHz. Udah mendekati 6 GHz nih. Untuk harganya di $589. Ini untuk SKU yang ada di Intel Core Ultra 200S series. Nah, sekarang ini adalah spesifikasi detailnya dari masing-masing SKU antara Intel Core Ultra 9, Intel Core Ultra 7, dan Intel Core Ultra 5. Kalian bisa lihat di sini yang tadi disebutkan sebenarnya udah bisa kalian lihat di sini ya. Tapi lebih detail gitu. Dimana untuk grafiknya kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya sama persis. Intel grafik, kecuali yang NA ini ya. Ini kan seri KF itu adalah yang tidak menggunakan integrated GPU ya. Kalau kalian lihat frekuensinya antara yang seri Core Ultra 7 dan Core Ultra 9 itu sama persis. Yang beda itu ada di Core Ultra 5, frekuensinya turun berapa ini, berarti 100 MHz ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk NPU-nya, nah ini NPU-nya sama persis, yaitu dia menggunakan Gen 3 yang memiliki 13 TOPS. Dan memori dan I/O-nya untuk PCIe lens-nya itu ada 24 lens. Kemudian untuk maksimum DRAM-nya atau frekuensi RAM-nya itu DDR5 6400. Dan maksimum memori kapasitinya itu sampai 192 GB. Ini untuk keseluruhan SKU sama persis. Nah, sekarang untuk power consumption-nya atau power yang dibutuhkan untuk menjalankan si prosesor-prosesor dari Intel Core Ultra 200S series ini. Untuk Core i9 itu di 250 watt untuk maksimum turbo powernya. Untuk base powernya, prosesor base powernya itu sama ya, di 125 watt. Yang membedakan adalah maksimum turbo powernya. Untuk Core Ultra 9 250 watt, untuk Core Ultra 7 itu di 250 watt juga sama. Yang beda ada di Core Ultra 5 di 159 watt. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari beberapa SKU Intel Core Ultra 200S series ini. Nah, gimana sekarang kemampuan dari Intel Core Ultra 200S series ini? Jadi dalam perilisannya itu setiap produsen prosesor itu biasanya akan menyertakan beberapa kemampuannya. Nah, yang menarik pada saat Intel ini menampilkan performa dari Intel Core Ultra 200S series ini, ada satu slide yang menunjukkan perbandingan performa Intel Arrow Lake versi desktop ini dengan Ryzen 7000 yang 3D V-Cache ya. Dan ternyata seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah perbandingan performa antara Intel Core Ultra 9 yang 285K yang top tiernya dengan Ryzen 9 7950X3D. Kalau kalian lihat di sini performa gamingnya ini bisa dibilang masih lebih bagus Ryzen 9 7950X3D ya dibandingkan dengan Intel Core Ultra 9 285K. Ya meskipun perbedaannya nggak terlalu jauh nih di sini. Ya jauh sih, ini 21% untuk Cyberpunk 2077. Far Cry 13% lebih bagus X3D-nya. Assassin's Creed bisa dibilang sama. Yang bagus di sini yang memiliki performa lebih bagus memang ada di satu game aja, di Sid Meier ya. Kemudian untuk content creation, nah ini yang mungkin klaim dari Intel itu lebih bagus di seri ketika digunakan untuk content creation ya. Jadi Blender itu lebih unggul 5%, kemudian Geekbench 6.3 18%, Zenbench 21%. Apa ini? POV Ray itu 30%. Jadi ini sedikit agak aneh ya. Karena baru ini saya melihat mereka menampilkan performa, tapi untuk kemampuan performanya itu bisa dibilang untuk gaming khususnya itu lebih
rendah tuh dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi secara nggak langsung Intel itu ya udahlah, gaming kita kalah lah dengan AMD. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang Intel ini sebenarnya mengklaim bahwasannya Intel Arrow Lake S series ini itu dibuat lebih cenderung ke power efisiensi atau lebih hemat daya lah ya, nggak boros listrik seperti itu. Nah ini untuk goal atau tujuan dari Arrow Lake itu sendiri, dia pinginnya punya performance per watt yang lebih tinggi tuh dibandingkan dengan versi sebelumnya. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya dia bisa mereduce penggunaan atau memperkecil penggunaan daya sampai 40%. Kemudian mendeliver 15% multi-threaded performance yang lebih kencang while maintaining gaming performance. Di sini ada nih while maintaining. Jadi memang tujuannya bukan untuk gaming kayaknya ini prosesor ya, bukan yang diklaim mampu menjalankan gaming kenceng, bukan. Tapi kalau kalian lihat di sini performance per wattnya itu memang hanya mempertahankan gaming performance, bukan untuk memboost gaming performance. Untuk user experience-nya yang jelas di sini yang disebutkan adalah AI acceleration-nya karena menggunakan NPU 3 tadi. Kemudian ada integrated XeLPG grafik dan juga penurunan temperatur suhu sampai 10 derajat ketika ngegame ya. Jadi sebenarnya dari slide yang tadi itu udah kelihatan bahwasanya Intel Arrow Lake S series ini itu dibuat bukan fokusnya bukan untuk gaming ya, tapi diperuntukkan untuk memaintain power, memaintain suhu ketika main game. Jadi bukan untuk yang mencapai wah game ini bisa jalan beratus-ratus FPS, beribu-ribu FPS mungkin. bukan seperti itu tujuan dari Intel, tapi mereka menginginkan sebuah prosesor yang power consumption-nya, performance per wattnya itu lebih bagus dibandingkan dengan seri sebelumnya. Seperti itulah, bisa dibilang kayak gitulah ya untuk bahasa simpelnya. Dan untuk Intel Core Ultra 200 S series ini dia akan menggunakan platform LGA 1851, yaitu platform next gen dari Intel ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian tertarik untuk mencoba Intel Core Ultra 200 S series ini sebagai desktop atau sebagai prosesor desktop pilihan kalian? Dengan harga yang seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi paling murah itu di $294, atau kalau dikurskan langsung itu sekitaran 4,6 atau 5 jutaan lah ya. Jadi gimana menurut kalian mengenai Intel Arrow Lake ini? Oh ya, ada informasi tambahan bahwasannya Intel Arrow Lake versi laptop yang seri H dan juga HX itu kemungkinan juga akan segera dirilis oleh Intel ya. Jadi kemungkinan Intel Arrow Lake yang versi HX untuk entusias dan juga H yang untuk mainstream laptop CPU gaming laptop CPU itu akan dirilis oleh Intel di Q1 2025. Jadi seperti itu teman-teman untuk informasi Intel Core Ultra 200 S series. Waduh, bingung aku ngomongin guys. Atau Intel Arrow Lake versi desktop. Gimana menurut kalian? Apakah patut dicoba atau mending ini mending itu? Silakanlah tulis di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Dan ya, kalau informasi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke semua medsos kalian, baik itu di WhatsApp dan sebagainya. Dan apabila ada kekurangan untuk penyampaiannya, ya mohon maaf. Ya silakan ditambah-tambahin di bawah juga nggak masalah. Jadi terima kasih udah menonton video sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.